percaya dalam rumah tangga tidak mungkin satu rumah tangga tidak ada masalahnya. Ini nasihat buat pengantin baru. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mau pengantin aja sudah banyak masalah. Oh, hakim kok menikah dengan adiknya presiden. Memang ada apa? Memang ada apa? Jodohnya orang kok cemburu. Saya aja mau kalau masih ada. Ada apa? Itu belum nikah aja sudah banyak masalah. Apalagi sudah menikah, tambah banyak masalah pasti, Pak. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya hormati, Bapak yang mulia Ketua Mahkamah Konstitusi beserta seluruh hakim-hakimnya yang hadir di tempat ini, Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung beserta hakim-hakimnya yang hadir di tempat ini, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sudut pasar kota Madinah ada orang Yahudi, tunanetra. Apa kerjanya? Teriak-teriak, Pak. Jangan dekati Muhammad. Muhammad pembohong. Jangan dekati Muhammad. Muhammad tukang sihir. Jangan dekati Muhammad. Penipu. Itu aja dia teriak-teriak, Pak. Yahudi, tunanetra, minoritas di Madinah waktu itu. Itu aja kerjanya. Muhammad tukang sihir. Muhammad pembohong. Muhammad pendusta. Jangan dekat dia. Nanti kau disihirnya. Lama. Setelah teriak-teriak. 3 hari setelah wafatnya Rasulullah. 3 hari setelah wafat Rasulullah. Datanglah Umar bin Khattab. Abu Bakar Siddiq kepada anaknya. Yang tak lain adalah istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata kepada anaknya. Nakku, apalagi kebiasaan Nabi yang belum kulakukan sampai sekarang ini. Kata istri beliau, Aisyah, istri Nabi. Pak, ada satu kebiasaan Nabi yang Bapak belum contoh. Apa itu? Di sudut pasar ada tunanetra yang tiap hari Nabi datang menyuapnya. Datanglah Abu Bakar. Dia pergi menyuapi itu. Kan tunanetra. Begitu disuapi, langsung dia tepis. Pak, siapa kamu? Kok lain caramu? Kasar sekali. Siapa kamu? Kau bukan yang menyuapi saya selama ini. Siapa kamu ini? Bayangkan, dia tahu bedanya cara menyuapinya. Dia bilang, ya memang bukan yang menyuapimu selama ini. Saya sahabatnya orang yang menyuapimu selama ini. Saya Abu Bakar Siddiq. Lalu dia berkata, mana yang menyuapi saya selama ini? Dia sahabatku wafat. Dialah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kami. Apa kata si Yahudi tadi ini yang teriak-teriak tukang tipu, Muhammad tukang sihir? Menetes air matanya. Andai saja saya tahu dari awal, saya telah lama memeluk agamanya. Saya menyesal tidak sempat berterima kasih kepadanya. Dia sudah meninggal dunia. Itulah halal bihalal. Suatu kali Nabi ke masjid. Ada buser dibayar sama Abu Jahal. Andai saja sekarang yang zaman, maka ini buser namanya. Buser rupiah. Apa tugasnya? Abu Jahal bilang, kau teror mentalnya Muhammad. Teror mentalnya. Gimana caranya? Terserah kau deh. Yang penting bagaimana supaya dia terteror. Nabi pergi sholat subuh. Sholat subuh beliau. Ya kira-kira sama Prof. Samsam Nganro. Pergi ke masjid. Tiba-tiba dari atas lantai 2 apartemen. Ini si buser ludahi. Kena kepalanya Hakim Agung. Masya Allah. Hakim Agung kena ludah kepalanya. Padahal itu ada pensiunnya. Pasti tersinggung berat, Pak. Tapi apa Nabi tersinggung? Tidak. Nabi tersenyum melihat ke atas. Dan berkata kalau bahasa di Makassar. Salah tempat ludahmu, bos. Tapi tidak apa-apa. Kepala aku dikena. Don't worry, be happy. Tidak ada dalam hadis. Kalau be happy Bapak tidak bakal ketemu itu. Itu bahasanya dasar latif. Nabi tersenyum. Besok lewat lagi Nabi. Diludahi lagi. Nabi tetap tersenyum. Tidak apa-apa. Hari ketiga demikian. Hari keempat Pak. Nabi lewat. Mana ini langgananku? Biasanya ada ludahi saya.
Nabi sholat, selesai sholat. Nabi tanya, kau tahu si fulan? Tahu ya Rasul. Mana dia? Sakit. Oh pantas tidak ada di tempat. Nabi pulang ke rumahnya, sampaikan ke istrinya. Ada kurma? Ada. Ada roti? Ada. Ada madu? Ada sedikit. Tolong bungkus. Saya mau bawa besuk pasienku, langgananku. Sampai di rumahnya itu, ketuk. Kata dari dalam rumah, siapa? Muhammad. Muhammad siapa? Langgananmu. Wih, mati sudah ini. Membalas minapatapa sama ini mate mak. Tuh, kalau di Makassar, ai tena mo tendu apa ini. Buka. Ternyata kau sakit rupanya. Ini ada roti, kurma, madu, silakan cicipi. Allahu Akbar. Itulah halal bihalal. Satu kali lagi, Nabi diteror di Mekah, Nabi dihina di Mekah. Bukan cuma dibully Pak, sekarang pejabat marah kalau dibully. Pret. Saya pun dibully, dalam ceramah saya kan sering dibully Pak. Sama mereka yang baru belajar agama di YouTube. Baru 1-2 bulan saya dibully gara-gara apa? Apa kau mengaku Ustadz Sunnah, kau tidak pelihara Sunnah? Kenapa kau bilang saya tidak pelihara Sunnah? Dia bilang buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Iya kan? Kalau Mahkamah Konstitusi ya cocok beliau. Memang sudah fitrahnya punya jenggot. Alhamdulillah. Ya. Nah, saya dibully gara-gara itu. Mereka menyerang bid'ah-bid'ah. Saya justru bilang jangan kau bertengkar gara-gara berbeda pendapat. Namanya beda pendapat pasti ada. Kepala kita berbeda. Hadis yang sampai ke kita tidak ada videonya, tidak ada fotonya. Kita cuma terima kata, kita cuma terima kalimat. Kalimat itulah yang dipersepsi oleh hakim-hakim berbeda-beda. Makanya dalam hukum ada namanya definisi operasional. Coba, kalau ibu-ibu saya tanya, saya tidak makan, apa artinya? Bapak-bapak, kalau saya bilang saya tidak makan, apa artinya? Saya tidak makan. Apa artinya? Kenyang. Apalagi artinya? Puasa. Apalagi artinya? Alergi. Apalagi artinya? Haram. Apalagi artinya? Saya tidak suka. Apa artinya? Kenyang. Itu baru satu kata. Satu kalimat. Saya tidak makan. Sudah 7 di otak Bapak. Karena tidak ada video toh. Maka ketika ulama menafsirkan, saya melihat Nabi takbir sejajar dengan bahunya. Kan tidak ada videonya. Yang ada ditafsirkan sejajar dengan bahu. Maka yang pertama begini. Allahu Akbar. Kenapa? Karena dilihatnya dari depan. Sejajar toh. Yang kedua Allahu Akbar. Kenapa? Sejajarnya lihat dari atas. Silahkan. Mau begini silahkan. Mau begini silahkan. Bahkan ada yang lebih semangat. Allah. Silahkan. Jangan kau celah orang. Ada juga yang kayak tidak makan. Silahkan lakukan yang kamu yakini, jangan suka ribut. Selesai. Saya kan juga dibilang, apa kau mengajarkan kesesatan? Banyak macam. Diteror. Ketika saya membesarkan jiwa saya ambil cerita ini. Siapa Das'ad? Masih dikasih honor ketika ceramah. Masih dibayarkan tiketnya ketika ceramah. Siapa Das'ad? Ada dosa. Masih mau kawin lagi. Bapak bohong kalau tidak mau. Semua kita mau. Cuma yang jadi masalah apakah sudah darurat? Nah, siapa saya? Nabi, manusia pilihan, tidak ada dosanya. Yang namanya selalu digandengkan dengan nama Allah. Sebut Allah, pasti Muhammad berikutnya. Apa dibully? Bukan lagi dibully bos. Mau dibunuh. Beberapa kali uji coba perbunuhan. Dan siapa yang lakukan? Pamannya sendiri. Begitu ingat kisah ini. Lapang dadah saya. Hilang saya punya dendam. Nabi sampai karena diteror di Mekah. Nabi pergi mencoba-coba cari simpati ke kota namanya Taif. Sampai di Taif, apa reaksinya orang di sana? Nabi dilempari Pak. Siapa yang lempari? Anak-anak remaja. Dilempar Pak. Sampai luka pelipis beliau. Sampai keluar darah. Datang bala bantuan. Bala bantuannya Pak bukan Densus, bukan Kopassus. Siapa? Malaikat dipimpin oleh Jibril.
Lalu Jibril berkata, ya Muhammad, sudah keterlaluan orang-orang Taif ini. Saya diutus oleh Allah untuk menolongmu. Kau berdoa saja, saya angkat ini gunung, saya hancurkan masyarakat Taif sehancur-hancurnya. Kira-kira kalau Bapak Hakim Agung didawari penentuan begitu, dihina selama ini, didemo, dilempar dia, dilemparin kursi, datang, tembak, lu ratakan. Tapi apa Nabi? Jawaban, tidak. Jibril, kalau Allah ingin mendengar doaku hari ini, saya minta kepada Allah, ya Allah, beri hidayah mereka. Berikan mereka hidayah. Dia lakukan itu karena dia tidak tahu apa yang saya bawakan. Kalau bukan dia yang beriman kepadaku, saya doakan anak cucunya yang akan beriman kepadaku. Allahu Akbar. Ternyata doa Rasulullah kabul. Sampai detik ini di Taif, tak satu pun manusia yang ada di sana yang tidak beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah halal bihalal. Jangan sampai halal bihalal tiap tahun, sesama hakim agung musuhan gara-gara pemilihan ketua misalnya. Masya Allah. Jangan sampai kita dendam kepada pegawai kita di kantor hanya karena salah protokoler. Mestinya di depan, tahu-taunya di belakang duduk, dia dendam, dimutasi. Oh. Itu tidak ada gunanya berhalal bihalal kalau masih ada sifat-sifat seperti itu. Pertanyaannya, gimana kita mau memaafkan orang lain sementara orang yang serumah saja dengan kita tidak kita maafkan? Gimana punya sifat pemaaf, ya istrimu aja kau tidak maafkan? Gimana mau saling memaafkan, yang suaminya ibu aja tidak mau maafkan, hanya gara-gara WhatsApp salah kirim? Bodoh. Dan itu namanya istri. La haula wala quwata illa billah, Pak. Ahli sejarah, Pak. Kesalahan kita 2011 yang lalu waktu pertama tinggal di apartemen. Mau diingatnya terus tuh. Ahli sejarah itu perempuan, Pak. Maka Bapak jangan pernah membuat kesalahan. Karena pasti dia ungkit terus. Anu. Pertanyaan satu sudah tuntas, muncul pertanyaan baru. Sudah selesai dia ungkap lagi itu 5 tahun yang lalu. Bukannya sudah selesai itu urusan. Nah, Kak, bagaimana mau menjadi pemaaf kalau kepada istri aja kita tidak maafkan? Bagaimana kita maafkan orang lain? Kita dendam sama suami? Percaya, dalam rumah tangga tidak mungkin satu rumah tangga tidak ada masalahnya. Ini nasihat buat pengantin baru. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Mau pengantin aja sudah banyak masalah. Oh, hakim kok menikah dengan adiknya presiden? Memang ada apa? Memang ada apa? Jodohnya orang kok cemburu? Saya aja mau kalau masih ada. Ada apa? Itu belum nikah aja sudah banyak masalah. Apalagi sudah menikah, tambah banyak masalah pasti, Pak. Nah, tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya, pasti. Jangankan kita hakim agung. Jangankan bapak-bapak pegawai dan penghuni apartemen ini. Nabi aja ada masalahnya dalam rumah tangga. Coba pelajari sejarah Nabi. Coba pelajari rumah tangga beliau. Dalam ekonomi, terbukti Nabi pernah 3 hari tidak malam tidak makan kecuali air putih. Sampai pucat cucu beliau Hasan Hussein. Allah turunkan Al-Quran pada saat itu untuk cerita soal ini Nabi. Nabi bos. Apalagi kita pensiunan. Ayo. Dalam struktur sosial kemasyarakatan, Nabi bukan cuma dibully, diperangi. Dalam rumah tangga, Aisyah pernah dianggap selingkuh, dituduh selingkuh waktu di Madinah, itu Nabi. Apalagi kita. Dasat Latif, banyak masalahnya, Pak. Kadangkala kita diundang dengan segala penghormatan. Kadangkala kita diundang dengan seremonial semata karena hanya mau pencitraan. Tidak menghargai perasaan kita. Apalagi ceramah depan-depan orang kaya yang tidak baik agamanya. Biar perasaan kita mau dibayar juga. Banyak masalah. Kadang-kala kita ditipu.
Belum lagi kalau pegawai-pegawai negeri yang undang kita, kantor-kantor pemerintah yang undang kita, lain kwitansinya, angkanya, juga dia kasih. Ya, jujur saya kasih tahu ini Pak. Kadang kala lain ditanda tangan, dibuka amplop. Kenapa beda sama yang tanda tangan? Mau diklarifikasi, gengsi juga kita Pak. Tapi dibiarkan, kita turut serta dalam kebatilan. Nah Pak, itu dalam pekerjaan. Saya ini digelari laki-laki jarum super. Jarang di rumah, suka pergi. Sampai dikomplain sama istri saya, kenapa jarang di rumah? Saya bilang, tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Semua orang punya masalah. Dan Pak Hakim, Pak Ketua Mahkamah, yang paling besar masalah saya sekarang, banyak janda yang curhat. Ustaz, saya baru meninggal suami saya. Tolonglah kasih saya doa-doa penenang. Saya balas WhatsApp-nya, kasih doa-doa penenang. Lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidup? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Allahu Akbar. Semua orang punya masalah. Ibu-ibu, makin tua suami, perasaannya, apalagi sudah pensiun, pasti masalah itu. Jadi tolong hargai. Saya pernah bawa pensiun Pak, mau curhat sama saya. Ya Ustaz, kenapa ya setelah saya pensiun gampang sekali saya tersinggung? Saya bilang memang ada penyakit kejiwaan itu Pak, namanya post power syndrome. Saya kan setelah tidak ada aktif lagi, saya baring-baring kalau nonton pagi-pagi, nonton TV. Di samping saya baring-baring ada kucingnya cucu saya. Lewat istri saya, ditendang itu kucing. Apa ini kucing? Tidur aja kerjanya. Kucing ditendang, saya tersinggung Ustaz. Saya memang begitu. Maka ibu hargai perasaan suami. Jangan ketawa, saya serius ini. Semua orang punya masalah. Istri cantik masalah. Apa masalahnya? Digoda orang. Apalagi kalau suami jelek. Lebih masalah itu Pak. Berarti bagus kalau istri jelek. Istri jelek dihina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Apa Pak? Semua orang punya masalah. Maka ketika menghadapi masalah, salah satu resep menemukan kedamaian dan persaudaraan, tumbuh kembali, memaafkan. Memaafkan. Ada ibu-ibu curhat sama saya, nangis-nangis. Ibu kalau dia curhat Pak, rumusnya jangan dibantah. Biarkan aja mengalir bicaranya. Biarkan aja dia ngalir. Sudah, Ustaz, aku sangka suami saya begitu Ustaz. Saya biarkan. Lama saya bilang, Bu, sudah berapa tahun berkeluarga Bu? Alhamdulillah sudah lebih 40 tahun Ustaz. Sudah ada cucu saya. Alhamdulillah. Siapa ya? Ada rumah Ibu? Ada Ustaz. Cicil Ustaz. Siapa yang bayar cicilannya? Suami Ustaz. Ada mobil Bu? Alhamdulillah ada Ustaz. Siapa yang beli? Suamiku Ustaz. Nah, sudah 40 tahun ibu dilindungi oleh suami. Masa baru satu salahnya suamimu, kau sudah lupa kebaikannya yang 40 tahun itu. Ketika kau tidak mau maafkan, yakin setan telah bercokol di hatimu. Dan itu enaknya jadi perempuan Islam Bu. Ibu tidak tanggung dosanya ini yang selingkuh. Itu enaknya jadi perempuan. Beda kalau kami laki-laki Bu. Ibu ndak sholat, ibu ndak puasa, ibu tukang gosip, ibu ndak, pokoknya maksiatnya banyak. Meskipun suaminya imam setiap 5 waktu, suaminya penghafal Quran, suaminya penceramah, peluang besar suaminya masuk neraka lalu istrinya. Kenapa? Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ini bapak-bapak tanggung dosanya ibu. Makanya jangan suka ngomel. Kira enak jadi laki-laki. Ini ibu-ibu di depan saya ini. Bisa pakai berlian. Siapa yang belikan? Suami. Kan tadi waktu saya dipoto tadi sama ibu-ibu, saya bilang keren-keren ibu-ibu, cincinnya sampai perlu jari-jarinya Bu. Bu, itulah jasa-jasa suami.
Coba kalau tidak ada suamimu ibu, kau masuk di sini? Enggak. Masuk dalam organisasi Gasturi, Garis Tua Republik Indonesia. Makanya ibu bersyukur. Jadi kalau ada salah suami, maafkan. Begitu juga bapak-bapak. Ada salahnya istrimu, maafkan. Karena tidak gampang jadi istri. Bapak pikir gampang jadi istri. Dia tinggalkan ibu bapaknya di kampung. Padahal ibu bapaknya lagi sakit. Dia ikut di apartemen ini. Kadangkala kita sakiti. Kadangkala kita hianati. Kadangkala kita kasari. Dia mau melapor ke ibunya, dia tidak mau. Dia mau cerita tapi dia malu. Dia tanggung sendiri penderitaan di jiwanya. Untuk apa? Agar selamat rumah tangganya. Bukan karena sayang sama bapak. Tapi dia pikirkan anaknya. Bukan dia pikir dirinya. Kalau ini suaminya, dia bilang, sudah bukan sakaratil maut. Iya toh ibu? Iya. Iya. Makanya maafkan ketika istri ada salah. Karena tidak gampang jadi istri. Bapak saya tanya. Pernah bapak-bapak rasakan penderitaan sebagai istri? Ada 3 yang bapak tidak langsung memikul meskipun bapak ketua Mahkamah Agung. Apa? Hamil. Bapak pernah hamil? Ibu-ibu masih ingat? Masih ingat waktu hamil? Waktu hamil pernah enggak ibu tengkurap? Ibu pernah tengkurap waktu hamil? Tuh Pak Hakim, 9 bulan ini ibu enggak tengkurap. Tahan. Bapak 1 bulan aja enggak tengkurap, pusing. Itulah hebatnya perempuan. 2, melahirkan. Bapak pernah lihat istri melahirkan? Saya waktu lihat istri saya melahirkan, bahkan saya bantu persalinannya. Saya ikut bantu. Saya bilang, Bu, karena dia repot kan pertama. Dan istri saya ngotot, tidak mau pakai operasi. Dia mau melahirkan secara normal, alami, supaya dia rasakan menjadi ibu. Wah, dia kata dokter, tidak bisa. Harus di apa? Di vakum. Yang disedot. Apa efeknya? Namanya disedot kepalanya. Saya bilang, bisa beleng-beleng anakku nanti itu. Saya bilang, minggir dok, kasih saya waktu. Saya sholat dulu 2 rakaat. Namanya sholat hajat. Sudah sholat hajat, saya baca salawat sebanyak-banyak. Angin, bantu. Waktu itu saya bilang, kalau ada suami yang tidak tahu menghargai perasaan istri, lihat istrimu ketika melahirkan. Cuma sekarang perempuan tidak mau melahirkan normal. Mau disesuaikan tanggal lahirnya. Tanggal pernikahannya, pret. Dia bilang, dibela saja. Coba. Wah. Bapak-bapak paling kalau stres ketika melihat istri melahirkan. Tapi masih sempat merokok. Balas WhatsApp. Coba lihat itu istri kita kau melahirkan. Ada ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang ketua istri Hakim Agung melahirkan. Keluar nak. Iya tuh. 3. Bapak pernah merasakan menyusui? Ibu-ibu masih ingat? Masih ingat waktu menyusui? Apalagi waktu tumbuh giginya toh? Ada enggak kira-kira ibu menyusui di? Kok gigit saya? Kurang ajar, jaga kau. Enggak, dibujuknya itu kesel. Aduh udah, lepas kau nak. Aduh. Siang anaknya, malam bapaknya. Itulah Pak. Maka ketika istrimu di rumah cerewet, fitrahnya itu cerewet. Ngomel fitrahnya itu, maafkan. Maafkan saja. Kalau tidak memaafkan, bukan menghinanya, bukan memakinya, bukan mempermalukannya, apalagi sampai menyakiti fisiknya. Tuh bencong itu suami yang begitu. Gimana caranya? Pisahkan dia baik-baik. Islam kasih jalan keluar. Kalau tidak ada ketentraman jiwa dalam rumah tanggamu, karena tujuan pernikahan Quran itu menemukan ketentraman jiwa. Dalam rumah tangga ternyata tidak ada ketentraman jiwa, maka tidak usah kau pertahankan. Allah kasih pilihan. Apa? Kau pisah baik-baik. Ini kita lihat di apartemen bertengkar. Siang malam bertengkar. Hamil lagi. Makanya kalau suami marah ibu,
Istri marah komplain, nyanyi saja. Suami marah, ibu balas, nyanyi saja. Lihatlah tanda merah di pipi, bekas ciuman bibirmu. Jangan tampar tanganmu. Coba, saya kalau istri saya lihat mulai marah-marah, mau langsung saya peluk. Lalu saya menyanyi. Insaflah wahai manusia, bila diriku bernoda. Selesai, berhenti dia marah. Masih marah, saya buka baju, saya joget depannya. Berhenti dia, Pak. Coba amalkan itu. Tapi setan pasti masuk. Gengsi dong, kamu hakim agung, dihormati. Tidak ada yang berani kasar sama kamu. Masa istrimu kasar? Itu setan. Setan itu. Ketika masih ada wibawa di depan, masih mikir wibawa depan istri, setan. Maka memaafkan, enak rumah tangga kita. Kalau rumah tangga sudah mampu kita saling memaafkan, apalagi teman kantor. Mari saling memaafkan. Itulah tujuan daripada halal bihalal. Anggaplah ada musuh nih. Bagaimana cara menyambungkannya? Musuh kita gara-gara apa? Pilpres. Cebong kampret. Sampai sekarang belum akur. Digoreng. Sudah mau pilpres lagi, belum juga akur. Padahal kemarin pilpres, coblos Jokowi Ma'ruf, bonus Prabowo Sandi. Iya toh, satu paket sudah semua sekarang. Kamu masih bertengkar di apartemen, goblok, beleng-beleng. Orang sudah dapat jabatannya, kau masih bertengkar. Aduh, apa namanya kalau bilang beleng-beleng? Ngapain? Beda pilihan lagi kita nanti ini. Biasa dalam demokrasi. Sabar, kalian yang kalah tidak usah menghasut, memfitnah. Sabar, kau tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Itu aja selesai. Kau pilkada kalah di pilgub, ya sudah, akui kekalahanmu. Sudah itu mudah-mudahan kau berdoa dapat proyek penunjukan langsung. Ada kau bertengkar tidak dapat apa-apa, sudah kalah lagi. Sudah itu tanding kau lagi 5 tahun yang akan datang. Ada orang sampai tanding 3 kali, 4 kali baru menang. Dan semua pertandingan kalau diikuti dengan ikhlas lillahi ta'ala, betul-betul ingin menunjukkan amar ma'ruf nahi mungkar, pertandinganmu akan dapat pahala. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, anggaplah kita cerai, ada bermusuh gara-gara satu paham berbeda. Maka cara menyambungkannya, memaafkan. Yang kedua, kalau kita muslim adalah sholat berjamaah. Saya punya tetangga misalnya, saya senior, saya ustadz, tapi saya pernah sakiti tetangga saya. Saya tentu gengsi mendatanginya, itu setan. Bagaimana cara mendatanginya? Supaya tidak gengsi, kita datang jamaah di masjid. Kita lihat di mana dia duduk, di mana dia berdiri. Oh sini. Kita begitu dia duduk, Allahu Akbar, langsung kita takbir juga sama Allahu Akbar. Sudah salam, tunggu dia Pak. Dia salam ke sana, Bapak tahan dulu. Begitu dia salam ke kiri, baru Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak mungkin dia dorong muka. Apa kau? Tidak mungkin. Coba ini amalkan. Salat jamaah. Saya terharu dengan pernyataan Pak Samsam Nganro tadi. Salah satu yang membuat beliau senang di sini, salat jamaah. Saya kalau boleh menyarankan bagi para hakim agung, supaya Allah memberi hidayah dalam menunjukkan sesuatu kebenaran, seringlah sholat jamaah. Kalau kita jarang sholat jamaah, susah Pak. Susah. Saya biasa ngeri kalau ada putusan orang salah dibenarkan, orang benar disalahkan. Waduh, berdoa Bapak tidak terjadi di situ dalam diri. Kalau Bapak tidak sholat, gampang Allah maafkan. Kalau Bapak tidak puasa, gampang Allah maafkan. Tapi kalau pernah Bapak menganiaya 1-2 orang, ngeri Pak. Allah suruh cari itu orang. Istri aja disuruh cari di pasar, Pak, repot. Apalagi kalau tidak pakai WhatsApp. Coba kalau Bapak janjian di Tanah Suci Mekah, tiba-tiba istrimu nyasar. Cari itu dalam Masjidil Haram. Padahal di dalam belum tentu sampai 1 juta orang. Tidak bawa handphone. Apa tidak Bapak panik? Gimana di padang mahsyar kelak Pak? Dari Adam sampai kiamat, matahari seolah-olah tinggal 1 jengkal dari kepala. Bapak disuruh pergi cari itu orang yang pernah kalian aniaya. Kau pergi cari itu. Pas sudah ketemu, apa katanya? Terlambat nih bos.
Saya tunggu kau di dunia datang minta maaf, tapi tidak. Sekarang perkara kita tunggu pengadilan Allah. Nauzubillah min zalik. Maka tujuannya halal bihalal, cari orang yang pernah kita sakiti. Di tempat tugas ketika bapak baru jadi hakim biasa, pernah hilap, cari jejaknya, datangi mereka pak. Kalau sudah tidak ada orangnya, datangi ahli warisnya. Itu bagian daripada ikhtiar, biar Allah menilai nanti ketikhlasan kita di akhirat. Tapi kalau bapak tidak melakukan ikhtiar dan wafat, ngeri pak, ngeri. Nauzubillah min zalik. Makanya kita datangi salat jamaah, menyambungkan silaturahmi. Cuma kadangkala ketika bapak mau salat jamaah, jangan pikir setan menyerah. Dia goda kita pak. Sebentar. Tidak usah kau di situ, paling di situ security ajak kau temani. Kau ini hakim agung. Masa salat berjamaah sama security? Itu setan itu. Setan itu. Datang, enggak usah. Itu setan. Nah, itu hebatnya sholat jamaah. Banyak pahala dan kemuliaan. Apalagi yang sudah muka-muka sakaratil maut, Pak. Sudahlah, sholat jamaah di masjid. Ada juga orang sudah mau dekat MPP. Ustaz, 1 tahun lagi saya pensiun. Alhamdulillah saya sudah beli kebun di kampung. Saya bisa berkebun nanti. Alhamdulillah Ustaz, saya sudah punya ruko tempat-tempat saya dagang nanti. Keliru bos. Ustaz, sebentar lagi saya pensiun. Ya ada masjid saya bangun di kampung. Kecil-kecilan dari gaji saya selama ini. Mudah-mudahan nanti ada bilik-bilik saya di situ. Saya di situlah berjamaah 5 waktu. Itu cita-cita yang hebat. Sudah di dunia hakim agung. Di akhirat nanti menjadi penghuni pertama dilindungi di padang mahsyar. Bapak tahu enggak di padang mahsyar ada 7 golongan orang dilindungi. Yang pertama, masuk ruang VIP, dilindungi sambil ngantri tinggal menunggu antrian panggilannya. Kan dari Adam sampai kiamat, Pak. Berapa triliun manusia dipanggil satu-satu, kan cuma 1 loket. Beda ketika kita vaksin kemarin, 7 loket. Itu pun ngantri sampai tengah hari. Ngantri ada penyanyi, ada kue dikasih, ber-AC ruangan. Kita masih jengkel ketika ada yang didahulukan. Padang mahsyar 1 loket, Pak. Sambil Bapak menunggu, Allah sediakan ruang VIP. Dan di dalam ruang itu ada 7 orang manusia yang dilindungi. 1 di antaranya, imamun adil, para hakim. Tidak dikatakan para ulama. Hakim agung, Pak, di dalamnya. Pemimpin yang adil. Dan kami, kalaupun akhirnya masuk surga, masih ngantri dibanding ketua Mahkamah Konstitusi. Kenapa Ustaz? Kalau malaikat Allah katakan masukkan surga ulama dari Indonesia. Berapa ulama Indonesia, Pak? Ulama Jawa Barat, Jawa Timur, itu Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara. Berapa juta ulama ngantri? Kalau malaikat Allah katakan masukkan surga ketua Mahkamah Konstitusi, tidak perlu ngantri, Pak. Sendiri dia, Pak. Masuk. Iya toh? Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, datang sholat jamaah. Keutamaan sholat jamaah luar biasa. Saya pernah lihat orang, Pak, berjam-jam sakaratil maut. Tiba-tiba saya datang, dapat informasi. Wih, madangi, bahasa Bugis. Lo komitai, pergi kau lihat. Saya pergi lagi ya. Begitu saya masuk rumahnya, Pak. Seolah-olah bangun dari tidurnya. Ada Ustaz Dasad. Silakan masuk. Nah, bikinkan air panas. Saya istirahat dulu Ustaz ya. Allahu Akbar. Dia tahu dia ajal menjemput. Siap. Dia sudah mandi. Dia wudu, pakaian bersih. Salah satu amalannya, Pak, tidak pernah lepas salat jamaah setelah pensiun. Dia pensiun ada Telkom. Maka salat jamaah. Mudah-mudahan pulang halal bihalal. Mulai besok Bapak pelihara salat jamaah. Kalau tidak bisa 5 waktu, adalah dalam 1 waktu dalam sehari. Kalau tidak bisa di musholla, di ruang kerja kita, karena meninggalkan pekerjaan juga tidak boleh terlalu lama. Oke, kita sholat jamaah dengan staf kita. Jangan pernah lalaikan sholat jamaah. Cuma kadang-kala yang membuat kita malas ke masjid, kalau manajemen masjid tidak bagus. Ada kekeliruan pengelolaan manajemen masjid sekarang ini. Dia bangga kalau saldonya ratusan juta. Saya baca papan
saldo 300 juta lebih. Honorarium khotbah Jumat 250.000. Aduh. Itu masih ada Pak, masih ada itu Pak. Ngapain kau simpan 300 juta itu? Tambah honornya mau balik. Ini kadang-kala kita Pak lebih menghormati artis daripada mau balik. Coba lihat perlakuan kita kalau ngundang artis Pak. Dimuliakan. 3 orang datang. Kasih bisnis kelas. Hotel bintang 5. Di perjalanan dari bandara ke tempat acara dikawal tentara polisi. Datang di situ dia cuma kasih kau alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Nggak juga dikasih pegang-pegang Pak, dikasih geles. Pulang kau kasih uang ratusan juta. Dia pakai narkoba, dia pakai dugem, dia pakai maksiat. Begitu kau butuhkan imam, ada hajatan di rumah, kau jemput Pak Imam. Enggak, kau kirimi Grab. Baik kalau Grab mobil, Grab motor. Diboncenglah dia, kasihan pakai motor tua. Enggak ada stang kakinya satu. Wah, kehujanan 1 jam doa dalam rumahmu barasannya sallallahu ya Nabi sallallahu, basah-basah semua keteknya. Begitu mau pulang kau kasih 50.000. Kusut-kusut lagi. Memangnya uang korupsi? Kalau sedikit ya sudah, amplopi baik-baik, kasih maaf, berikan dengan sebaik-baik penghargaan. Dikomplain sama suaminya, masa cuma 50 kau kasih, ditinggalkan itu pekerjaannya. Apa kata istrinya? Ya sudahlah, kasih saja itu pisang 2 sisir. Apa ketawa karena pernah lakukan itu? Datanglah berjamaah di masjid. Berjamaah di masjid. Insyaallah. Persiapan. Bapak sudah dapat keberkahan halal bihalal kalau besok mulai sholat jamaah. Supaya orang sholat jamaah dengan baik, kelola musola dengan sebaik-baiknya. Hadirkan penceramah, masukkan semua Muhammadiyahnya, NU-nya, masukkan. Penceramahnya, ada masjid saya Pak, alhamdulillah dari YouTube saya sudah bangun beberapa masjid. Jadi kalau Bapak nonton YouTube saya, Bapak tidak klik, tidak skip itu iklan, itu Bapak bangun masjid. Seingat saya semenjak ada YouTube saya baru pertama ngambil $2, selebihnya enggak saya ambil. Saya jadikan masjid dan markas kader ulama. Doakan mudah-mudahan terkabul secepatnya. Saya di Makassar membuat markas kader ulama. Ada cucunya ketua mahkamah, Ustadz saya mau anak saya bisa ceramah seperti Das'ad. Sini saya kursus 6 bulan, bukan pesantren. Ibaratnya kursus, 2 bulan sudah lepas. Ustadz ada anak saya yang ngaji pintar, hafalannya 1 juz. Tapi saya mau dia bisa cermahkan itu yang 1 juz. Sini, ada di situ. Kelasnya ada 3. Pertama kelas multimedia. Bagaimana dia berdakwah di medsos. Karena dakwah di medsos jauh lebih banyak jangkauannya daripada di mimbar. Kalau saya ceramah di sini paling yang hadir 200. Tapi begitu saya post di IG saya post di YouTube saya, dalam 1-2 jam sudah ratusan ribu orang yang nonton. Nah ini sini, saya ajari kau dakwah di medsos. Namanya kelas multimedia. Yang kedua ada kelas namanya public speaking. Bagaimana kau ceramah, kau hantam orang tanpa kau sakiti perasaannya. Gaspol tapi dia merasa nyaman aja. Bukan? Karena dakwah itu mengajak. Gimana orang mau datang kalau kau maki-maki? Kasar mulutmu. Gimana? Tidak masuk akal saya Pak. Kalau ada pendakwah motor, mulutnya kotor. Gimana ceritanya? Padahal Nabi ketika sampai ke Madinah ada 5 perintahnya. 1 diantaranya ahsin kalam. Haluskan tutur katamu. Dan yang ketiga ada kelas adab. Saya ajari. Meskipun kau sudah hafal Quran, hafal hadis, hebat kajinya, tapi adabmu tidak ada, kalian 0 di hadapan Allah. Puncak dari semua ilmu adalah adab. Itulah sebabnya Nabi diutus liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia. Kalau cuma cerdas, kau tidak kalah itu Google. Kau cerdas, tapi apa bedanya kita dengan Google? Kita punya adab, pandai tersenyum. Itulah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, hidupkan sholat jamaah. Kelola masjid dengan baik. Ya, kasih sejuk. Hari Jumat, Kamis, kita ajak penghuni asrama ini, apartemen ini. Kita mulai ajak, ayo sahur bareng.
Masjid yang sediakan sahurnya. Ayo buka bareng. Mau buka, mau puasa benaran atau pura-pura puasa. Ayo buka di musola. Supaya apa? Duitnya orang tidak jadi saldo, tapi menjadi darah daging orang yang soleh. Sehingga duit orang itu mengalir selama orang soleh yang menikmati duitnya itu berdarah dagingnya dipakai sujud beribadah kepada Allah. Jangan jadikan saldo, karena ketika saldo tidak jalan amalnya orang. Nah, berikutnya untuk menghidupkan silaturahmi paling efektif menurut qari yang Al-Quran baca tadi, satu diantaranya adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Belanjakan hartamu, sedekah. Bu, saya tidak tahu ibu-ibu, biar dia sudah marah sama saya, pernah salah sama saya, dan dia datang minta maaf disertai dengan berlian, langsung saya bilang, saya sudah lupakan semua dosa-dosamu, mari itu berlian. Maka ketika Bapak mau menyambungkan kembali persaudaraan, sedekahlah. Dan sedekah itu tolak bala. Dan sedekah itu memperpanjang umur. Apa maksudnya panjang umur? Panjang umur bukan 100 tahun. 100 tahun susah Pak, tidak ada lagi enaknya Pak. Saya lihat ada orang sudah lebih 90 tahun, kulitnya ada itu Pak, melepuh. Nah, panjang umur adalah meskipun sudah wafat, orang masih mengenangnya. Dan biasanya itu orang dermawan. Kalau orang pelit, jangankan wafat Pak, masih hidup aja orang doakan sial. Lewat mobil yang mudah-mudahan tabrakan. Pelit betul. Tidak ada orang suka orang pelit itu Bu. Demi Allah, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Itu jelek, itu pelit Pak. Iya toh? Iya Pak. Sedekahlah. Ibu-ibu, mohon maaf Ibu. Ini yang banyak semua berlian-berliannya. Kalau Ibu wafat, siapa yang pakai berliannya Bu? Anak, bukan, istri kedua. Pasti kawin lagi suami, pasti. Pak Ketua, izin. Istri saya dengar ceramah saya ini. Lalu dia bilang, Ustadz, jadi kalau saya meninggal nanti kamu mau kawin lagi? Saya bilang, kau sini sayang, kau duduk di sini. Saya bilang, sayangku, jangankan kau meninggal, kau masih hidup saja. Saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Nah, ibu-ibu, daripada emas berlian dipakai istri kedua, mending kirim untuk alam kuburnya Ibu. Ustadz, saya mau terang kuburku nanti dia lagi. Caranya Ustadz gimana? Bayarkan listriknya masjid di kampung tiap bulan. Tidak seberapa. Itu sudah ada listriknya Ibu. Ustadz, saya mau punya spring bed nanti di kuburku Ustadz. Berikan spring bed anak-anak penghafal Quran di pondok. Insya Allah, Allah pasti jamin kuburmu nanti pakai spring bed. Tapi kalau pelit, wih. Begitu Ibu datang, dia bilang, malaikat sudah lama aku tunggu kau. Sedekahlah, sedekah. Pandai-pandailah menyikapi harta. Ada orang kaya Pak, Masya Allah. Allah kasih rezeki berlebih. Allah tidak larang Bapak jadi kaya. Allah cuma larang at-takazur. Memperkaya diri lalu lupa akhirat. Itu goblok namanya Pak. Allah kasih rezeki. Bapak pakai mewah, pakai Rolex, pakai silakan, itu rezekimu. Allah cuma minta jangan kau pelit. Dan hebatnya Allah, kalau Bapak berikan di jalan agama Allah, Allah ganti 700 kali lipat. Kejadian 2 hari yang lalu. Saya banyak sekali pengalaman sedekah saya Pak. 2 hari yang lalu. Saya di kampung, sholat subuh, saya ke masjid. Wih, ada orang tua, belum azan, sudah ada di masjid, bersih-bersih ke masjid. Saya tanya kawan-kawan, kalau orang kaya sedekahnya dengan uang Ustadz. Ya saya sedekah dekat dengan masjid, karena tidak ada uang saya. Selesai sholat subuh, saya kasih duit 500 rupiah, 500 ribu. Hadiah, senang sekali Pak. Beda itu Pak, kalau orang miskin kasih 500 ribu dengan pejabat 500 ribu, marah dia Pak. Tapi orang miskin, senang, keluar semua doanya Pak. Orang kaya dia marah, kok hina saya? Tapi kita lebih senang bersedekah ke pejabat daripada fakir miskin. Asik. Ini hanya motivasi buat Bapak. Supaya Bapak ini usia-usia yang makin tua. Sedekahkan itu supaya... Yang ketawa saya serius ini.
Ya. Sampai saya warung kopi. Itu kelebihan saya di Makassar, Pak. Banyak temanku. Saya tidak banyak uang, tapi banyak temanku. Temanku yang banyak uangnya. Saya masuk warung, begitu biasa. Kalau saya warung kopi, pasti saya gratis. Saya tadi masuk warung makan, tidak tahu apa namanya itu warung makan. Saya baru datang, ada Assalamualaikum Ustaz. Dalam hatiku, aman lagi nih. Saya bilang sama kameramen saya, pesan kok yang mahal-mahal. Pasti bukan kita yang bayar. Masya Allah. Saya sampai warung kopi. Begitu saya masuk, ada yang teriak, teman saya mahasiswa. Saya bilang kalau ini, ada yang lebih di dalam, ada. Ustaz, Assalamualaikum. Pengusaha. Saya lebih aman di sini. Saya bilang, kau duduk di sini hasilnya bagi rata. Saya di situ dulu. Allahu Akbar. Saya belum makan. Ustaz lama tidak ketemu. Keluar dompetnya. Kasih saya dolar. Beberapa lembar. Berkali-kali lipat dari yang saya keluarkan subuh. Allah pasti ganti, Pak. Percaya itu. Banyak sekali pengalaman. Coba deh Bapak catat. Bukan mau ria. Tapi untuk meyakinkan bahwa ternyata betul Al-Quran. Saya ganti 700 kali lipat. Bapak coba sedekah besok. Tunggu beberapa saat. Allah pasti ganti. Sedekahlah. Jangan terlalu pelit. Ada orang, Pak, diberi kekayaan. Akhirnya, Alhamdulillah, anaknya dikirim ke luar negeri. Sekolah favorit yang miliaran duitnya habis. Untuk sarjana. Pulang. Tidak cukup sampai di situ menyayangi anaknya. Apa? Dinikahkan lagi dengan pesta pernikahan. Miliaran juga duitnya habis. Sudah itu dibelikan lagi hadiah pengantin. Mobil yang ratusan juta lagi harganya. Dikasih lagi rumah yang harganya miliaran. Lahir lagi anaknya. Kita lagi yang ngurusi cucunya. Itu rezekinya anak keturunanmu. Allah marah? Tidak. Allah larang? Tidak. Tapi kalian keliru. Kalau anakmu kau bisa ongkosi miliaran. Tanpa kau pernah membangun rumah ibadah untuk akhiratmu. Anak yang diongkosi sampai miliaran. Iya kalau dia ingat kita, Pak. Kalau meninggal dia ingat kita. Anak kita ingat. Tapi istrinya yang. Bapakmu terus. Sudah mati bapakmu terus. Hancur kita, Pak. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya. Ada. Berhenti kau jadi laki-laki. Apa mau takut sama istri? Jadi kau Ustaz tidak takut sama istrimu. Demi Allah saya tidak takut sama istri saya. Cuma istri saya lebih berani. Masalah juga, Pak. Ngamuk istri kalau marah, Ustaz. Nggak apa-apa kalau ngamuk. Dia pecahkan piring, Ustaz. Pecahkan satu lusin. Dia pecahkan gelas. Pecahkan semua. Kenapa? Piring gelas boleh dibeli. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir! Itu ilan takbir yang takut sama istri. Kenapa? Bersedekah. Kasihan sekali kalau kita bisa investasi untuk anak kita. Sementara kita tidak investasi untuk kehidupan akhirat. Pulang ini, mari hitung harta. Nah, ada itu tanahnya Bapak di kampung 1 hektar. Tidak mungkin juga kau tinggal di sana. Tidak mungkin juga saya tinggal ke sana. Ya sudah, jual, jadikan masjid. Itu namanya menyikapi harta dengan tepat. Ibu pulang, panggil anaknya, nak, ini ada berliannya ibu dan emas. Ini kalau dijual semua, nak, bisa laku 3 miliar. Ya sudahlah, jual, belikan saya di Tanah Abang. Yang palsu. Enaknya jadi istri hakim agung. Biar palsu, orang nggak percaya. Ya kan? Kalau ibu yang pakai, nggak percaya orang. Masa palsu? Masa ada presiden palsu? Nggak mungkin. Tapi kalau kita ini yang miskin, biar asli dia bilang dari mana dia dapat. Maka ibu bapak yang kaya, sudahlah, ndak usah pakai yang asli, pakai aja yang palsu. Aslinya kirim ke akhirat. Supaya apa? Bapak kaya di dunia, kaya di akhirat. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu yang terbatas. Makna terpenting dari halal bihalal, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu bersaudara.
Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Saya ingin menutup dengan pantun. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda.